DSS The Screen Stories. Universitas Pakuan, perguruan tinggi yang mandiri, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, jadikan insan berkualitas, cerdas, berakhlak dan patriotis. Universitas Pakuan mengabdi pada bangsa dan negara, membentuk insan unggul dan berkarakter, lestarikan nilai budaya Pancasila. Silih asih, silih asah, silih asuh menjadi ciri rasa kebersamaan, wangi dan saling mewangikan. Jayalah Universitas Pakuan untuk kejayaan bangsa Indonesia. Suara Pakuan, Sound of Bogor. Halo Akademia Bogor, langsung dari lantai 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, inilah Radio Suara Pakuan, Sound of Bogor. Radio Suara Pakuan, Sound of Bogor. DSS The Screen Stories. Halo,
selamat siang Sobat Akademia. Balik lagi bareng gue Anjuli Putri dan rekan gue Gue Bilkis Maulani di program The SS Screen Stories. Tapi sebelum lanjut, gimana nih kabar Sobat Akademia? Semoga selalu bahagia dalam menjalani hari-harinya ya. BTW sebelum lanjut ke topik pembahasan kita, Sobat Akademia ada yang tahu nggak sih apa itu Screen Stories? Nah, mungkin Sobat Akademia ada yang tahu nggak nih, apa sih Screen Stories itu? Kita langsung kasih tahu aja nggak sih Kak Bilkis, biar Sobat Akademia tuh nggak pada bingung. Boleh banget nih Kak Angel. Jadi Screen Stories itu adalah siaran yang mengupas berbagai aspek dunia perfilman, termasuk juga seperti ulasan film, wawancara dengan pembuatan film, dan diskusi tentang tren terbaru di industri perfilman. So, stay tune bareng kita di Radio Suara Pakuan Sound of Bogor, unggul, mandiri, dan berkarakter. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Oh, mungkinkah ini cinta? Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be la 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 la? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Radio merupakan media massa yang sejak dulu sangat digemari oleh masyarakat. Radio dapat didengarkan di mana saja,
pesan-pesan yang disampaikan radio menyatu dengan irama, keceriaan, dan semangat para pendengarnya. Untuk Suara Pakuan, semoga selalu mengudarakan program-program yang kreatif, anti kebohongan, dan menghindari provokasi. Suara Pakuan, Sound of Bogor, sukses dan selalu hebat. Itu dia dua lagu dari Raisa Kulfit dan Indahnya Dirimu dari Hi-Fi. Nah, kita balik lagi ke topik program kita yaitu Screen Stories. Seperti yang udah Kak Bilkis kasih tahu tadi, di sini kita akan berbincang-bincang tentang dunia perfilman, terlebih khusus gimana sih cara pembuatan film. Wah, betul banget nih Kak Angel. Ngomong-ngomong soal film nih, Sobat Akademia,
ada nggak sih di sini mungkin yang udah pernah terjun ke dunia perfilman atau ke dunia kreatif seperti syuting atau yang sebagainya? Nah, betul banget nih Sobat Akademia. Kalau ada yang pernah membuat film pendek atau pernah menjadi sutradara, program ini cocok banget buat Sobat Akademia dengerin. Betul banget nih Kak Angel. Di sini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang dunia perfilman nih. Tapi Kak Bilkis, kita nggak cuma berdua loh. Wah, kira-kira ada siapa sih Kak Angel? Ada deh, tapi sebelum lanjut kita dengerin dulu lagu dari Lani, Thick and Thin, dan dia dari Malik The Essentials. Late night, your eyes fell to the floor. I'm trying to make sense, but you're losing your patience. Hands talk, won't stop, we go to war. In the heat of the moment, you think that we're broken. I could see my whole life with you, baby. Now you got me thinking that I'm crazy, 'cause you're out the door. Just one mistake, you say you're not in love no more. But was it really love if you can leave me for something so innocent? Is this the end? Thought you'd be there through thick and thin. Can't sleep, can't eat, my mind's a mess. What are you thinking? You were happy last weekend. All the good times, how'd you forget? I was your best friend, yeah. Remember when you said you could see your whole life with me, baby? Now you got me thinking that I'm crazy, 'cause you're out the door. Just one mistake, you say you're not in love no more. But was it really love if you can leave me for something so innocent? Is this the end? Thought you'd be there through thick and thin. 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 Said you'd be there for me through everything. Said that you'd have my back with anything. Said you'd be there for me through everything. Said that you'd have my back with anything. Now you're out the door. Just one mistake, you say you're not in love no more. But was it really love if you can leave me for something so innocent? Is this the end? Thought you'd be there through thick and thin. Out the door. Just one mistake, you say you're not in love no more. But was it really love if you can leave me for something so innocent? Is this the end? Thought you'd be there through thick and thin. Said you'd be there for me through everything. Said that you'd have my back with anything. Said you'd be there for me through everything. Said that you'd have my back with anything. Saya Profesor Dr. Paul Isnur Hadi Didik Nasiono, Rektor Universitas Pakuan, mengajak seluruh Akademi Bogor untuk jangan lupa mendengarkan Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Radio Suara Pakuan yang berada di Laboratorium Radio Fisik merupakan sarana kreativitas yang bagus untuk akademika, khususnya mahasiswa penyiaran dan jurnalistik di Profil Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Pakuan. Radio Satu Suara Berjuta Telinga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan apa arti di balik cerita.
dari hatiku. Dia tunjukkan dengan tulus cintanya, terasa berbeda saat bersamanya. Aku jatuh cinta. Oh, seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Oh dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Seperti apa yang selalu ku nantikan, ku nantikan, ku inginkan. ku inginkan. Melihatku apa adanya, Seakan ku sempurna. Oh, dia bukakan pintu hatiku yang lama tak bisa percayakan cinta, hingga dia di sini memberi cintaku harapan. Dia seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. melihatku apa adanya, Seakan ku sempurna. Seperti apa yang ku nantikan, aku inginkan. melihatku apa adanya, Seakan ku sempurna. Hey, yeah. Give me your love now, so come on and love me, come on and love me. Give me your love now, so come on and love me. Nothing in this world could compare your love to me. I wanna tell the world when you give your love to me. Come on and love me, come on and love me. Give me your love now, so come on and love me, come on and love me. Give me your love now, so come on and love me, come on and love me. Give me your love, give me your love. Hai Sobat Akademia, balik lagi bareng kita di program Screen Stories. Oke, karena kali ini kita akan kedatangan satu narasumber yang menarik dan tentunya dapat menginspirasi Sobat Akademia, terutama di bidang perfilman nih. Nah, betul banget nih Kak Bilkis. Narasumber kita kali ini akan menceritakan pengalaman dia yang pernah menjadi seorang sutradara, menjadi art, dan tentunya masih banyak lagi. Wah, keren banget ya narasumber kita kali ini. Nih, ngomong-ngomong tentang narasumber, Kak Bilkis pernah juga gak sih bikin film pendek atau pernah jadi sutradara gitu? Mungkin aku pernah sih sedikit bikin film pendek kayak dari 1 menit sampai 5 menit. Untuk Kak Angel sendiri mungkin ada pengalaman yang lebih menarik nih. Kalau aku paling pernah jadi talentnya doang sih Kak Bilkis. Wah, ternyata Kak Angel pernah masuk dunia perfilman juga ya. Kayaknya seru banget ya ikut masuk ke dunia perfilman. Seru dong Kak Bilkis. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol bareng narasumber, kita dengerin dulu lagu dari Nicki, Ocean and Engines, dan You Belong With Me dari Taylor Swift. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. But she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, screaming about the day when you wake up and find it
Oke, Sobat Akademia, itu dia lagu yang udah kita puterin. Semoga Sobat Akademia makin bahagia lagi dan makin semangat lagi nih menjalani hari-harinya. Nah, Sobat Akademia, buat kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang dunia perfilman, langsung aja kali ya Kak Bilkis, kita berbincang dengan narasumber kita bareng Kak Joshua yang akan ngobrol langsung dengan narasumber kita. Oke, silakan Kak Joshua. Halo Sobat Akademia, film dan generasi milenial saat ini adalah dua komponen yang sulit dipisahkan, menciptakan momentum bagi generasi muda untuk terus berkarya dalam dunia perfilman saat ini sangatlah penting. Karena itu, audiovisual telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dan film merupakan alat ekspresi yang kuat bagi para pembuatnya. Bersama aku, Joshua Brian Tio, akan menemani Sobat Akademia selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita kedatangan tamu Screen Stories yang sangat spesial nih. Nah, tamu kami hari ini adalah seorang sutradara sekaligus environmental director dari Universitas Pakuan Bogor serta Klub Lobby Film. Kami persilahkan Kang Muhammad Novel. Oke. Wah, gimana nih Bang? Apa kabar? Baik, Wah, sehat Kang? sehat. Gila, hari ini aku dan seluruh akademia kepo banget nih dengan Abang. Karena kita tahu kan Abang itu membuat film pendek dan juga menyutradarai banyak film. Baik, kita mulai ke pertanyaan pertama ya Bang. Oke, Akang kan memang bercita-cita untuk fokus di dunia perfilman nih. Apa hal aja sih yang membuat Akang tuh suka banget mendirect dan menyutradarai sebuah film? Dari dulu tuh gue sebetulnya buat bikin film pendek kayak gitu sama teman-teman semua. Nah itu nyari tahu dulu apa sih itu film pendek. Terus gimana sih cara membuatnya kayak gitu kan. Nah dulu tuh masih belum ada banyak film-film maker kan. Nah itu gue ngelihat di situ tuh ada peluang nih gue bisa jadi sutradara film. Nah pas itu khususnya di Pakuan, dari sini tempat gue berkarya gitu kan, bersama-sama teman-teman Klub Lobby Film. Nah di situ tuh gue ngelahirin karya berjudul namanya Haus. Nah Haus. Nah dari situ tuh gue nemuin kegagalan sebetulnya di tahun 2017. Kenapa tuh Bang? Pertama tuh gue ngerasa tuh film ini layak gak sih ditonton kayak gitu. Terus film ini tuh sebetulnya bagus gak sih kalau misalnya ditayangin, apa yang penonton dapetin gitu. Nah seiring berjalannya waktu di tahun 2018, nah gue mencoba lagi membuat film judulnya Motivasiku. Di situ gue dibantu sama beberapa teman gue dan juga dibantu sama teman-teman di Klub Lobby Film, juga dibantu juga sama berbagai pihak dari luar untuk support film ini kayak gitu. Dan akhirnya film itu mendapatkan nominasi di Asian Games Short Film Festival, mendapatkan nominasi 2. Wah, Iya. wah hebat banget ya Sobat Akademia. Nah, Wah, pas itu di situ tuh gue termotivasi, apa gue jadi sutradara ya? Gue bertanya-tanya sama diri gue kan, kayak gimana nih gue buat jadi sutradara tuh bakalan bagus gak sih buat diri gue? Nah, gue bertanya-tanya itu, akhirnya tuh butuh validasi untuk itu sih sebetulnya. Dan akhirnya tuh teman-teman gue, udah lu bikin film lagi dong, bikin film lagi. Banyak teman-teman yang nyemangatin kayak gitu. Ya udah akhirnya tuh gue bikin film lagi. keterusan ya Bang. Iya keterusan. Nah bikin film lagi berjudul tentang Menjelang Matahari yang Dibenam. Nah film itu menceritakan tentang aktivis mahasiswa sebagai aktivis. Nah dia tuh ingin bersuara namun dikekang gitu sama beberapa orang yang emang benar-benar nggak suka sama statement dari dia kayak gitu. Dan pada akhirnya itu film ini mendapatkan 2 nominasi, yang satu juara 1 short film UNJ Festival. Terus juga masuk ke film terfavorit Salatiga Festival Film. Wah, gila. Wah, berarti Kang Novel nih udah experience banget ya terhadap film-film yang dibuat. Iya, terus seiring berjalannya waktu lagi, buat film lagi tuh, Nah di situ kan dapat nominasi itu, akhirnya tuh nimbul semangat baru, motivasi baru, terus ngelihat apa sih yang kurang dari film ini, pasti ada evaluasi. Nah di situ, dan akhirnya tuh gue mencoba dengan teman-teman gue lagi buat film lagi, dan pada saat itu di 2019 itu termasuk film gue yang
kurang banget gitu. Padahal ini udah ngeluarin effort yang lebih, teman-teman juga udah ngeluarin effort yang lebih, udah pada semangat buat film, dan ternyata nggak sesuai ekspektasi di situ. Dan tapi di situ banyak banget pembelajaran tuh. Salah satunya banyak banget pembelajaran. Kita di situ tuh kalau misalnya buat cerita sedikit gitu bentuk di film itu berjudul Camellia. Nah di situ tuh sebetulnya banyak banget pelajaran yang didapetin gua, termasuk juga teman-teman gua di sana tuh. Sampai sekarang saat ini itu yang menjadi kesalahan sebelumnya dan dievaluasi menjadi karya yang baik ya. Iya, karya yang baik, dan itu bisa membanggakan nama Indonesia juga Indonesia ya. juga. Nah, di Camellia itu ya lumayan tricky sih untuk bikin filmnya, itu bakal sulit banget, dan juga intinya di film itu gue nemuin banyak kegagalan sih di situ. Oh ya Bang, aku mau nanya nih, Abang berarti sudah berapa tahun nih membuat atau mendirect sebuah film? Mendirect sebuah film, kalau misalnya dari tahun tuh dari 2017 sih. Wah, dari 2017 Iya, ya? dari Berarti mulai dari awal masuk kampus atau bagaimana? Awal masuk kampus. Sebelumnya tuh aku waktu SMK, itu kan di SMK ku itu ada film, di SMK aku itu ada film, ada broadcasting. Nah di situ mereka tuh membuat film, dan situ tuh dari SMK. Iya, aku tertarik di situ. Ngelihat mereka syuting untuk kegiatan-kegiatan mereka itu, wah kayaknya keren sih gitu kan. Yang akhirnya ikut di dunia itu, dan akhirnya ibaratnya diracunin sih. Diracunin film. Oke. Wah, hebat banget ya Sobat Akademia. Pasti sudah banyak sekali karya yang Abang buat. Contohnya yaitu film pendek yang berjudul Lipstick, Dia Harus Pergi Dari Sini, dan Seperti Cinta Mereka. Nah Bang, boleh diceritakan sedikit tidak Bang tentang film yang Abang direct itu bagaimana? Jadi itu film-film yang didirect itu emang mulainya dari pengemasan skenario sih. Soalnya kalau misalnya film tanpa cerita yang menarik itu nggak akan menarik kayak gitu. Dan cerita tanpa ada isu yang menarik itu nggak akan menarik. Itu untukku kayak gitu. Jadi itu emang penting banget, kayak misalnya kita membuat skenario film berdasarkan kedekatan dari diri kita sendiri gitu, dan isu-isunya tertuang dari diri kita sendiri. Jadi kita membuat cerita film yang emang melatar belakangi si penulisnya kayak gitu. Kayak gitu. Terus baru tuh ke proses directing. Ini menyangkut dengan elemen visual. Kita harus, intinya tuh director itu penting banget untuk mendengarkan, juga mengambil keputusan yang bijak. Jadi itu kayak misalnya tuh banyak kan tantangan-tantangan yang terjadi dalam dunia persyutingan gitu. Kayak misalnya dari divisiku penyutradaraan itu, kayak misalnya bagaimana sih aktingnya itu, treatmentnya pasti ada beda lagi, dan itu harus dipelajari sesuai dengan apa yang pengen disampaikan sama skenario ini nih. Iya. Kayak gitu. Dan mengambil keputusannya juga tepat dengan komunikasi dengan kru untuk membuat satu frame itu menggambarkan cerita, dan apa yang pengen diceritain itu harus tergambar. Wah, menarik sekali ya Sobat Akademia. Apakah kalian juga penasaran dengan film pendek-pendek tersebut? Nah, saya juga dong pastinya. Nah, ini kita bisa nonton film Abang tuh di mana nih kira-kira? Kalau untuk saat ini ada di beberapa filmku yang ada di platform YouTube. Oh. Iya. Apa nih Bang? Nama YouTube-nya apa nih Bang? Club Lobby Film dan Follow Your Dreams Picture. Follow Your Dreams Picture. Ada film dokumenterku di tahun 2022. Di tahun 2022 juga ada di YouTube, itu di DJ PPR Kemenq. Oke, jadi Sobat Akademia kalau ingin ngecek film-film yang Bang Novel buat bisa lihat di YouTube. Oke, kita lanjut lagi nih Bang. Nah Bang, dengan aktivitas sekarang di Environmental Film Director di Kertabumi Recycling Center, apa aja sih yang Abang sudah kerjakan di sana? Jadi tuh aku sebenarnya di Kertabumi itu adalah content creator. Nah juga film director juga di sana. Karena ngelihat gitu kayak misalnya permasalahan lingkungan tuh sebetulnya harus didokumentasikan untuk apa, dan untuk dipertontonkan kepada orang banyak gitu. Karena ini tuh penting untuk masa depan kita gitu. Karena kan kita harus punya hidup yang berkelanjutan kayak gitu. Untuk kita juga harus memikirkan anak cucu kita kayak gitu. Itu ada emang tugas kita gitu, tugas kita. Nah di sini adalah satu peluang gua untuk ngebuat film-film tentang lingkungan. Salah satunya film yang pernah gua buat adalah kisah dari TPA Piungan. Di situ gue pengen ngomongin tentang bagaimana permasalahan sampah yang terjadi di Bantul
Yogyakarta di sana, dan sampai saat ini TPA tersebut ditutup. Dan namun gue udah pernah mendokumentasikan itu gitu, udah Jadi ada menjadikan sejarahnya gitu ya Bang. film, iya. Nah pas itu di situ tuh awal gue buat film kisah dari TPA Piyungan ini, gue ngelihat kayak gini ya penumpukan sampah tuh, dan wow, itu adalah masalah besar. Ini sampah kan gak jalan sendiri gitu ke TPA kan ini. Iya, Ini adalah masalah-masalah yang besar untuk manusia ke depannya gitu. Jadi wah, bisa gue sebagai filmmaker, gue ngerasa tersentuh kalau misalnya wah ini harus didokumentasikan. Karena film buat gue sendiri itu adalah medium utama gue sebagai film director untuk bercerita gitu. Gue bisa menceritakan segala sesuatu lewat film. Wah, gila. Kayak gitu sih. Menarik sekali ya. Kita tahu bahwa global warming dan go green itu jarang sekali dilakukan. Nah, dengan adanya film yang Abang buat nih, dapat menginspirasi banyak orang melalui karya Abang. Dan dapat memberikan perubahan di dalam masyarakat. Nah, kita lanjut ya Bang. Oke. Nah Bang, aku mau nanya nih Bang. Abang kan mendirikan studio yaitu Akar Bumi Studio dan Follow Your Dream. Follow Your Dream Studio. Nah, boleh diceritakan sedikit tidak Bang tentang sejarah ataupun Abang directnya itu bagaimana? Kalau misalnya di Follow Your Dream Picture itu kita tuh sebenarnya tuh komunitas kita dari beberapa banyak filmmaker di Bogor itu pengen perlu wadah kan untuk berkarya. Nah, jadi tuh wah, kita bikin komunitas aja lah. Kayak gitu, ada diskusi tentang itu dan akhirnya tuh terbentuklah Follow Your Dream Picture. Nah, di sini tuh Follow Your Dream Picture kita udah membuat beberapa film pendek yang juga berkolaborasi dengan Klub Lebih Film, juga banyak gitu hal-hal yang bisa diminati sama filmmaker di komunitas itu. Kayak gitu sih. Jadi tuh emang ajang buat diskusi, dan akhirnya tuh ada sempat masuk beberapa project untuk ngerjain film film dan juga video klip kayak gitu. Wah, gila. Nah, itu berarti pembuatannya tahun berapa tuh yang FYD Pictures dan Di Akar Bumi? tahun 2020. 2020. Wah, belum jauh ya. 4 tahun bedanya nih, Bang. Berarti udah berapa? Kira-kira udah berapa film total tuh? Total tuh masih 4 film. Oh, 4 film. Masih 4 film. Wah, tapi itu udah akan terus lagi. Wah, gila hebat Bang. Wah, aku mau nanya nih, lanjut Bang. Abang kan bisa dibilang artis ya, menggambar ya. Jago, bisa dalam kesenian tuh jago banget. Aku ngeliat Abang membuat mural, membuat lukisan. Nah, aku jujur sebenarnya sama Bang, aku juga bisa gambar. Nah, aku mau nanya Bang, apakah dalam menyutradarai itu hobi Abang tuh menggambar, membantu dalam pembuatan film? Pastinya itu membantu banget sih. Kayak misalnya dulu tuh gue sendiri kan gue sering banget kan ngelukis kayak gitu, terus ngelukis mural. Nah itu ngelatih imajinasi gue dalam berkarya kayak gitu. Nah di situ tuh dalam membuat cerita imajinasi gue terkarya. Cuma beda berkarya, imajinasi gue tuh bermain gitu untuk membuat karya. Dan bedanya itu adalah kalau di kanvas itu melukis kita memakai cat dari latar yang putih. Nah kalau misalnya di film, di frame itu dari latar yang gelap. Nah kita susun tuh dengan elemen-elemen kayak misalnya bangku, kursi, properti, terus ada cahaya kayak gitu, dan menceritakan sesuatu lewat visual itu sih. Medianya digital. Jadi Abang bisa membuat storyboard dan skenario melalui gambar yang Abang buat ya? Iya. Wah, gila sih. Jadi lebih detail dan hasilnya tuh jadi sesuai dengan keinginan sutradara. Bener gak gitu Bang? Betul. Jadi sebetulnya film-film yang gua sutradarain tuh nggak terlalu sesuai sama apa yang gue pengen gitu, karena gue nggak pernah puas sama film-film yang udah gue pernah buat gitu. Karena kalau misalnya gue udah puas, gue nggak bakal ada motivasi lagi untuk bikin film. Iya sih, benar gitu. banget. Jadi ya jangan pernah puas buat berkarya sih. Oke. Kita lanjut lagi nih Bang Novel. Akang kan tergolong cukup produktif dalam pembuatan film. Nah, bagaimana Abang melihat reaksi publik dan penonton terhadap film-film Indonesia saat ini? Nah, kita tahu kan kalau film-film Indonesia saat ini kan kebanyakan horor, drama, komedi. Nah, gimana nih Bang? Kalau misalnya reaksi publik ya,
Itu kalau misalnya diskusi sama teman-teman gitu yang nonton film, coba dong nonton film ini, coba dong nonton film itu. Nah itu tuh rata-rata tuh suka banget kayak drama, suka banget tentang horor, Iya, horor, genre drama, horor kayak komedi. gitu. Terus bergenre komedi kayak gitu. Tapi di film-film Indonesia untuk saat ini tuh udah mulai bagus ya, dan penontonnya juga udah mulai banyak, juga menginspirasi lah film-film Indonesia di saat ini. Contohnya tuh film-film yang sekarang tuh kayak misalnya Kakak Bos, wah itu keren banget sih, Oh, iya, komedi Kakak tapi Bos. dibalutin sama kisah-kisah drama keluarga. Wah itu tuh keren. Ya kayak gitu loh. Ya terus juga yang kayak agak lain juga itu. Agak lain itu unik komedi tapi berbalut horor. kan. Horor. Nah itu sebetulnya gue sempet, ini keren banget, kepikiran banget loh dalam satu. Ini yang gue bayangin sebagai filmmaker gitu, gue ketika nonton itu keren banget bisa dapetin cerita di satu latar pasar malam, di pasar malam rumah hantu gitu. Iya. Nah itu banyak banget kejadian dan itu keren banget kayak Iya. gitu kan. Sampai penontonnya sampai 9 juta ya kira-kira Iya, ya? itu penonton terbanyak ya di Indonesia ya kira-kira? iya sama kayak KKN Desa Wah, Penari. KKN Desa Penari. Wah, gila. Oke, kita lanjut lagi nih, Bang. Nah, Bang Novel, produksi film itu bukan merupakan proses yang mudah kan? Iya. Nah, untuk mendapatkan sebuah karya visual yang berkualitas, modal utamanya harus apa aja sih? Memperkuat referensi sih. Oh, Memperkuat referensi. brainstorming. Iya. Terus juga memperkuat ceritanya. Ceritanya tuh pengen dibawa kemana kayak gitu. Sebetulnya kayak film tuh tanpa cerita tuh akan kurang menarik gitu. Kalau misalnya film dengan cerita yang kuat, dengan latar belakang yang kuat, dengan berbagai Akarnya alasan. kokoh gitu ya, Bang? Iya. Iya betul. Jadi tuh ada pondasi kuat untuk dilempar ke publik gitu, untuk ditayangkan ke publik. Kayak gitu. Jadi penting banget kayak misalnya buat kita tuh referensi cerita, referensi visual, referensi film. Jadi harus banyak nonton. Kayak istilahnya gini, kayak misalnya kita pengen menulis tapi kita nggak bisa membaca. Kayak gitu bener loh. banget. Kita harus bisa baca dulu baru harus bisa nulis kayak gitu. Jadi kita baca dulu baru nulis. Nah, kira-kira film apa nih, Bang, yang menginspirasi Abang dalam pembuatan film? Tetap Parasite. Wah, Woi. Parasite yang mana nih? Yang Korea? Korea. Wah, Iya, saya juga, Bang. Itu kayak film Asia pertama masuk Oscar kan. Yes. Gue tuh ngerasa, wah ini film apa nih? Dan gue nonton itu berkali-kali karena banyak simbolik kan. Gue Iya, suka Bang. banget sama film-film yang simbolik. Terus dan itu menceritakan tentang kesetaraan sosial juga ya. Iya. Di situ tuh gue ngerasa, wah ini keren banget nih film. Kalau misalnya emang kriterianya film-film idealis tapi dibalut dengan drama gitu. Iya. Thriller, wah keren. Wah, Itu gila, keren banget Bang. sih. Wah, kita sama nih, Bang. Hobinya nonton film-film yang penuh dengan sinematografi. Oke, perbincangan nih makin menarik nih. Tapi kita harus jeda dulu ya, guys. Dan kembali selepas lagu berikut ini. So stay tune di Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Sobat Akademia yang terus stay tune di Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Nah, bagi Akademia yang mau bertanya, sesinya kita buka sekarang ya. Bisa juga langsung di kolom chat IG Suara Pakuan hari ini. Baik Bang Novel, di segmen kedua ini, aku mau tanya sedikit tentang nostalgia nih Bang. Nah, kita mulai nih Bang. Oh ya Bang, menurut Bang Novel sendiri nih, genre film apa yang paling Abang sukai dan anak-anak muda sukai nih sekarang? Drama gitu. Kalau misalnya Drama anak-anak ya? muda sekarang kalau misalnya dilihat tuh drama dan horor ya. Nah, tapi kalau misalnya buat aku sendiri sih aku lebih suka drama gitu karena lebih menyentuh perasaan kan, lebih bermain di Dapat situ. ke emosional ya? Iya, emosionalnya tuh lebih kuat. Oke. Kayak gitu. Jadi tuh emang tuh drama tuh contoh seperti film-filmku juga itu tergambar kan, film-filmku banyak banget drama. Jadi lebih suka di drama sih kalau aku pribadi. Drama ya. Oh, kalau aku sih jujur lebih suka di thriller sih Bang. Thriller. Karena thriller kan membuat orang tuh jadi tergesa-gesa hidupnya. Iya. Ya, jadi kayak dikejar-kejar lah intinya. Jadi membuat hati tuh berdebar-debar terus. Itu thriller juga aku sebetulnya suka ya. Jadi itu sebetulnya ada beberapa film yang emang aku suka thriller gitu. Cuma tuh thriller tuh kadang tuh aku kayak wah terlalu sadis. Emang ada sih manusia yang kayak gitu loh. Ada yang kayak gitu. Jadi tuh berpikir ini masuk akal gak sih kayak gitu sih. Lebih ke situ. Iya. Iya. Oke, kita bacain pertanyaan dari Aika nih. Menurut Bang Novel sendiri,
siapakah sutradara yang menjadi inspirasi Bang Novel? Nolan. 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 Oh, Christopher Nolan Iya. yang buat Interstellar. Iya, Interstellar. Wah, itu saya juga suka banget tuh film ya. Filmnya tuh lebih suka di Inception sih. Itu simbolik karena gue suka tuh film-film simbolik kayak gitu. Kayak Inception, Interstellar, Tenet ya kayak gitu tuh suka, sama Bong Joon-ho kan Parasite. Wah, iya, itu iya, keren Bong Joon-ho. banget. Wah, kayak gila gitu. sih emang itu. Jadi yang simbolik-simbolik kayak gitu tuh gue suka banget sih. Wah. Kalau misalnya di Indonesia sendiri sih Riliza. Oh, Ria Riza. Riliza, iya. Itu mendirect film apa tuh? Yang paling gue suka tuh Gi. Gi. Iya, dia kan biografi kan. Oh, ya, itu aku belum nonton sih Bang. Ya kalau itu keren banget tuh. Dia nyeritain tentang Suhokgi. Suhokgi. Iya, terus sama Sokola Rimbanya Riliza. Itu dia nyeritain tentang anak-anak yang ada di rimba tapi dia ingin sekolah kayak gitu loh. Wah. Itu suka banget kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi nih Bang. Nih, ada pertanyaan dari Aika lagi. Apa nih hambatan yang pernah Abang Novel alami selama menjadi direktor film? Sebetulnya kalau misalnya hambatan itu sih kayak terkait waktu yang cepat untuk produksi sih. Waktu kayak misalnya tuh kita tuh deadline-nya ya? deadline-nya tuh terlalu cepat untuk membuat film gitu. Sedangkan tuh film itu perlu dipikirin yang matang-matang kan. Apalagi kayak misalnya film ini, apalagi kalau misalnya dilihat dari film dokumenter gitu. Dokumenter tuh perlu matengin di storytellingnya, terus bagaimana aksi-aksinya kelihatan nyata kayak gitu. Itu penting banget sih kalau misalnya buat durasi waktu tuh untuk filmmaker, untuk yang berkarya itu berpikir lebih luas gitu. Jadi ada banyak peluang-peluang berpikir untuk menuangkannya ke dalam film sih. Kayak gitu. Jadi tuh itu suatu hambatan kayak gitu. Kalau misalnya untuk tantangan udah pasti di setiap film tuh punya tantangan masing-masing kan, dan tantangannya itu kan bermacam-macam tuh, di setiap judul pasti ada aja gitu tantangannya. Kayak misalnya setiap cerita kan beda-beda, kayak misalnya cerita ini membutuhkan hujan, wah tantangannya apa, ini arus hujan yang natural kayak gimana sih, atau syuting kita hujan-hujan, itu pasti jadi tantangan kayak gitu. Terus kalau misalnya buat film dokumenter sendiri itu lebih ke tantangannya tuh gimana caranya tuh berangkat dari ketidaktahuan jadi tahu gitu, dan menyampaikan sesuatu ke penonton itu dengan jelas kayak gitu. Apalagi di lingkungan ya, kita ngomongin perubahan iklim kan, semua orang kan nggak interest banget sama perubahan iklim. Nah, cuma kita bagaimana caranya filmmaker ini, itu adalah tugas filmmaker tuh. Bagaimana orang tuh ngerti tentang perubahan iklim kayak gitu, agar sadar. Jadi mengedukasi para penonton ya Bang? Iya, edukasi para penonton. Ya bikin film yang mudah dicerna. Kayak gitu. Kalau misalnya buat film simbolik itu mungkin film-film kriteria yang festival ya. Jadi kalau misalnya untuk bagaimana sih film ini bisa dicerna, karena buat gue pernah bikin film Insan dan Semestinya itu terlalu simbolik banget kan. Nah di situ tuh gue nuangin tentang perubahan iklim. Nah sedangkan tuh orang-orang tuh nggak paham tentang perubahan, enggak, sulit paham dari film ini untuk perubahan iklim itu. Apa sih makna dari perubahan iklim di film itu kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bikin film yang mudah dicerna dan itu bisa menjadi edukasi untuk penonton itu gitu. Ketika diperlihatkan ke penonton, ditontonkan ke penonton, penonton jadi tahu, oh, ini loh perubahan iklim yang kita hadapi sekarang kayak gitu. Oke. Gitu. Wah, oke, kita bacain lagi nih. Kira-kira nih Bang, film apa yang Abang belum pernah direct dan apa yang film yang Abang ingin direct berikutnya? Oke, lebih apa nih? film yang Lebih pengen dibuat kali ya? Pengen dibuat tapi Abang belum buat gitu. Apa kira-kira? Sebenarnya banyak banget film yang pengen gue buat, yang ada di isi kepala gue tuh banyak banget sebetulnya kayak. Ya? Nah sekarang tuh gue pengen ngebuat film tentang pengelolaan sampah. Di sini gue pengen ngambil tentang keadilan iklim. Wow. Nah di sini di film ini ini gue jadi bakal berekspresi. Jadi buka rahasia nih Bang. Jadi tuh gue lagi ngebangun narasi dan gagasan. Udah jadi skenario deh. Iya jadi udah jadi skenario. Udah jadi skenario. Nah film ini tuh gue ngomongin tentang, gue ngelihat pengelolaan sampah. Semua orang berbicara tentang sampah, tapi ada kelompok masyarakat yang emang bener-bener tuh berdampak banget dari pengelolaan sampah itu. Semua orang pengen sampah bersih kayak gitu. Tapi ada juga orang yang pengen sampah itu tetap ada. Wah, ya itu pemulung. menarik banget loh itu.
Aku nggak pernah melihat dari sisi perspektif itu. Iya, ini yang aku temuin sih selama aku ngelihat di pengelolaan sampah tuh semua orang tuh butuh banget lingkungan yang bersih kan. Iya. Nah, sedangkan tuh ada orang yang emang itu dia adalah garda terdepan dalam membawa perubahan, Iya. tapi seringkali nggak dipeduliin kayak gitu. Yaitu pemulung. Oh iya. Nah, gue pengen ngambil perspektif itu. Mereka tuh butuh Mereka sampah kan. karena bekerja di hal itu. Iya. Kalau tidak ada sampah, mereka tidak mendapatkan penghasilan. Yes. Wah, Betul. gila. Kayak gitu. Jadi tuh gue pengen bikin film itu yang emang tuh untuk bentuknya edukasi sih. Kalau misalnya kita bicara tentang kebijakan, kita bicara tentang pengelolaan sampah juga, kita juga harus bicara tentang keadilan dan kemanusiaan kayak gitu. Wah. Jadi penting banget kayak misalnya ini film tuh gue pengen angkat gitu, ada gregetan banget nih. Wah, seru banget nih kalau misalnya diangkat dan banyak hal yang bisa diomongin. Karena saat ini tuh beda ini riset gue selama membuat skenario ya. Jadi kayak di Jepang itu pemulung itu diangkat jadi petugas sampah. Wah. Tapi kalau misalnya di kita saking banyaknya pemulung, nah itu sulit. Sedangkan kita juga butuh lingkungan yang bersih juga kan. Benar. Nah itu pengennya isu ini tetap diomongin. Intinya sih dari film itu yang gue tuju solusinya nggak ada solusi, tapi gue pengen ini diomongin gitu. Berarti Gitu sih. abang terinspirasi dari kayak dokumenter Sexy Killer gitu ya bang ya? Tahu nggak bang? Sexy Killer tahu. Oh, yang membahas tentang iklim apa yang di laut ya? Kalau gue terinspirasi dari kisah gue sendiri sih kayak Oh. buat berjalan dalam mengelola sampah, merekam tentang sampah kayak gitu. Dan terus sharing dengan beberapa aktivis lingkungan, sharing dengan banyak orang gitu, ketemu sama orang kan banyak banget interaksi sama orang. Dan pada akhirnya tuh gue nemuin ada sudut pandang yang menarik nih kalau misalnya gue ngedirect film ini kayak gitu. Oke. Wah, sekarang nih, abang, aku mau nanya nih bang, abang punya lagu favorit nggak untuk Radio Suara Pakuan? Untuk favorit ya. Ya, kita bisa siarin nih sekarang. Apa tuh kali? Apa? Apa tuh? Iya, Rose sama Bruno ya. Rosa apa? Rose sama Bruno. Mars. Oh, Apathy. Ya itulah pokoknya. Oh, yang apa tuh? Itu gue suka sih gitu. Iya. Gue ngeliat video klipnya juga seru gitu. Gue juga suka itu Rose bang. Wah, abang juga. Rose-nya yang suka sama gue. Gitu. Iya. Oke. Ayo kita tampilkan apa tuh dari Rose dan Bruno Mars. Wah, Sobat Akademia, untuk terjun di dunia broadcasting film, rasanya tidak cukup hanya dengan niat saja ya. Namun, harus dengan pengalaman yang memadai. Nah, kita lanjut nih Bang. Aku mau nanya, kenapa sih Bang ingin sekali masuk ke environmental director? Ya, pertama tuh gue dulu waktu kuliah, nah gue tuh bikin film, judulnya Derita Basi. Gitu. Derita Basi. Iya, itu tentang apa itu, Bang? tentang gue pengen ngomongin tentang sampah kan. Sampah tuh wah, menumpuk banget gitu di TPA. Nah, di situ. Nah, akhirnya tuh banyak kan permasalahan tentang sampah plastik. Ya, sampah plastik itu dan akhirnya tuh tugas akhir gue juga bertemakan tentang sampah plastik itu yang menjadi masalah. Nah, dan akhirnya tuh gue nyari perusahaan yang emang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Nah di situ tuh gue nemu akhirnya dan gue seneng banget sih kayak misalnya di Kertabumi Recycling ini, dan ini tuh emang passion sama gue gitu. Apalagi gue di bidang media broadcaster dan filmmaker gitu kan. Dan ini salah satu peluang, walaupun gue nggak tahu banyak tentang masalah sampah dan masalah lingkungan, tapi gue bisa ngomongin itu lewat karya-karya yang bakal gue buat sih. Kayak gitu. Jadi ini adalah suatu peluang sih intinya buat gue, dan gue jadi passion di situ. Wah, berarti abang cinta lingkungan banget ya? Yes. Cinta gimana kalau cinta lingkungan ya? Harus cinta sih. Iya, harus cinta sih kita semua. Wah, Sobat Akademia. Nah, Bang Novel ini mengajarkan kalau kita tuh harus terus merawat lingkungan. Oke, kita lanjut nih Bang. Nah, abang punya pesan-pesan gak nih Bang untuk para akademia, sinias muda dan calon-calon sineas? Lebih berkarya terus. Karena karya itu gak ada yang jelek. Karya yang jelek itu karya yang belum jadi. Makanya harus bikin karyanya. Kayak gitu. Jadi
kita harus terus berkarya untuk apa? Untuk diri kita sendiri dan orang lain sih. Gitu. Memberikan banyak manfaat ya bagi orang Iya. lain ya Bang. Jadi itu lebih banyak manfaat untuk orang lain karena kan diri karya itu kan ketika dipertontonkan ke teman-teman, ke keluarga, dan itu kan ada makna yang dituangin, pesan yang disampein kayak gitu. Wah. Nah, itu bisa menjadi suatu kehidupan lain gitu. Wah, menginspirasi banget ya Kang Novel. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan terakhir nih, apakah Abang mempunyai quote terakhir untuk hari ini? Apa bisa disebutkan sekarang? Quote ya. Quote. Karya yang belum selesai itu karya yang jelek. Oh gitu. Iya, jadi harus selesai karyanya. Yang tadi gue bilang itu ke quote gak sih, Jo? Iya. Betul kan? Itu bisa jadi quote sih Itu itu. jadi quote. Nah itu jadi tuh karya yang jelek itu Adalah karya yang tidak pernah jadi. Iya, yang tidak pernah dipublish. Iya, betul. Jadi tuh kita harus selesain karya kita harus berkarya terus, harus semangat terus. Untuk apa? Untuk kehidupan selanjutnya nanti. Iya, benar. Wah, gila. Hebat banget ya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Novel karena sudah hadir di Radio Suara Pakuan hari ini. Sukses terus ya dengan seluruh karya-karyanya, terbaiknya dan terus menginspirasi kita semua. Akademia, stay where you are, use what you have, do what you can. Mulailah dari mana kamu berada, gunakan yang kamu miliki dan lakukanlah apa yang kamu bisa. Saya Joshua Brayantio undur diri, semoga dialog hari ini menginspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa. Oke, Sobat Akademia, kita punya requestan lagu nih dari Kak Ellen, yaitu The Lazy Song dari Bruno Mars. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything.
kau mesra, besok lusa kau dingin, kau buatku penasaran. Bisa hilang seminggu, lalu terus di sisiku, kau buatku penasaran. Tahu kini dulu, lihat wajahmu yang sendu, itu yang paling kau andalkan. Kau menangkan hatiku, kau buatku tergila-gila. Kau pintar buat aku rindu, kau buatku tergila-gila sayang. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ku tahu kau ingin bertemu, tapi berlagak tak mau, kau ahlinya permainan. Tahu ini dulu, lihat wajahmu yang sendu, itu yang paling kau andalkan. Oh, kau menangkan hatiku, kau buatku tergila-gila. Kau pintar buat aku rindu, kau buatku tergila-gila sayangku. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. 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 Kau menangkan hatiku, kau buatku tergila-gila. Kau pintar buat aku rindu, kau buatku tergila-gila sayangku. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. 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 Besok-besok kau dingin, kau buatku penasaran. Nah, itu dia Sobat Akademia, bincang-bincang seputar dunia perfilman. Seru banget ya ternyata pengalaman dari Bang Novel ini. Gue sendiri sih tertarik ya sama dunia perfilman. Kalau buat ke Angel sendiri, kira-kira tertarik nggak nih sama dunia perfilman yang udah dibahas sama Bang Novel tadi? Wah, gue juga sama sih, malah makin tertarik dan ingin lebih tahu lagi secara dalam. Oke, Sobat Akademia, kali ini kita sudah ada di ujung acara. Kita ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia menemani program kita sampai hari ini. Betul banget, semoga bincang-bincang kita tadi bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua ya. Gue Bilkis Maulani. Dan gue Angel. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di program kita selanjutnya di Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Unggul, mandiri, dan berkarakter. See you. DSS The Screen Stories.